Assalamualaikum, halo YouTube, kembali lagi dengan saya Muhammad Karir di channel FTShare. Pada video kali ini kita akan membahas mobil yang ada di samping kita ini. Mobil ini adalah Honda Jazz tipe RS dengan transmisi manual keluaran tahun 2012. Untuk kalian yang penasaran dengan mobil ini, kalian bisa simak videonya sampai selesai. Kita mulai dari kuncinya terlebih dahulu. Untuk kunci di mobil Honda Jazz yang kita review ini sudah hasil upgrade menjadi kunci jackknife. Tapi untuk fungsinya sendiri masih sama, dimana untuk kunci original hanya terdapat dua buah tombol, locking dan unlocking. Lalu untuk pajak PKB mobil ini berkisaran di Rp2.829.800 dengan sumbangan wajib Rp143.000 per tahunnya untuk regional Bandung. Nah, untuk kalian yang tertarik dengan Honda Jazz tipe RS 2012 dengan transmisi manual, mobil ini memiliki rentang harga mulai dari 130 juta hingga 150 jutaan. Oke, sekarang kita bahas dari bagian depannya terlebih dahulu. Ini dia bagian depan dari Honda Jazz tahun 2012. Untuk headlamp dia di sini udah multi reflektor. Untuk lampu senjanya ada di bagian sini, di bagian atas. Lampu besar tentunya di bagian tengah, dan lampu sen ada di bagian dalam, ada di bagian tengah ini. Beralih ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada fog lamp, dia udah multi reflektor tapi masih pakai bohlam biasa. Di bagian tengah ini ada grill dengan motif honeycomb, plat nomor, dan di tengahnya lagi ada grill dengan motif honeycomb juga, tapi grillnya ini cuman ada bolong di sekitar tengahnya ini, di bagian kiri dan kanan. Lalu di bagian tengah ada emblem Honda. Bentuk bumpernya kayak gini, ini udah cukup futuristik, enak dilihat di tahun 2019 ini, masih layak digunakan di tahun 2019 sampai tahun 2020 juga masih tetap enak dilihat untuk Honda Jazz ini. Untuk wipernya di sini juga cukup unik karena perbandingan wiper ini adalah 70:30. Di mana wipernya untuk supir ini besar sampai ke posisi penumpang, dan yang posisi penumpang ini kecil. Ukurannya kurang lebih sekitar 20 cm. Oke, ini dia bagian sampingnya. Untuk bagian samping ini, yang pertama kita bahas di sini ada pilar A yang berfungsi untuk menghindari blind spot, untuk menanggulangi blind spot. Lalu di sini ada spion. Spionnya ini udah retract dan ada lampu sen. Ini lampu sennya LED. Untuk kacanya udah electric mirror, dan ke bagian atas ini ada talang air atau rain roof. Ke bagian belakang di sini ada kaca, pilar C, dan ada pintu bensin di sebelah kiri mobil. Untuk handle-nya ini model flip up, model cungkil. Dan yang unik itu aksennya ini, dia nggak terlalu tajam tapi enak dilihat untuk mobil Honda Jazz ini. Oke, ini dia bagian belakang dari Honda Jazz tipe RS tahun 2012. Model belakang ini cukup bagus, cukup cantik ya. Di atas ini ada spoiler. Untuk spoilernya menurut kita ini cukup keren. Dan di tengah spoiler ini juga diberikan high mount stop lamp. Di sini juga ada high mount stop lamp. Dan di bagian atas ini juga ada antena model short pull.
Untuk kaca udah defogger. Dan di bawahnya ada wiper yang udah di cover, udah diberi cover. Lalu ada emblem Honda, tempat plat nomor. Dan di sebelahnya ini di samping-samping ada logo Honda Jazz dan logo tipe mobilnya di sebelah kanan RS. Dan di bawah sini ada letter lagi Ivy Tech. Jadi mesin untuk mobil Honda Jazz ini udah dilengkapi dengan Ivy Tech. Untuk lampunya di sini lampunya itu untuk lampu rem udah LED. Lalu ada lampu fog lamp dan lampu sen. Untuk lampu bawah ini kosong. Ini nggak ada isinya. Jadi nggak ada lampunya untuk bawah ini. Hanya sekedar hiasan saja. Dan ini dia model dari bumper belakangnya. Jadi di bumpernya ini polos, nggak ada sensor parkir, dan di bagian belakang itu juga nggak ada kamera parkir. Di bagian bumper ini hanya ada hook untuk ngederek. Lalu ada apa ini, mata kucing yang fungsinya kayak mata kucing itu, dan di bawahnya ada satu knalpot one exhaust. Dan ini ada dummy, grill dummy, ventilasi dummy yang bikin tampilan belakang dari Honda Jazz itu menjadi keren. Oke, itu dia untuk eksterior dari mobil Honda Jazz tipe RS tahun 2012. Selanjutnya kita akan bahas ke bagian mesin. Untuk bagian mesin kita buka terlebih dahulu cupnya. Untuk buka cupnya ini ada di bagian dalam, standar untuk semua mobil. Ada di bagian bawah sini. Kita tarik tuas ini dan kita angkat cupnya. Jadi di sini ada tuas lagi, kita angkat. Nah kayak gitu. Untuk kap motor dari Honda Jazz ini cukup unik, dimana kap motornya ini bisa kita buka 45 derajat. Kalau kita taruh tunjangan di sebelah sini, dan bisa kita buka lebih lebar lagi hingga 90 derajat kalau kita taruh tunjangan sebelah sini. Dan ini dia mesin dari Honda Jazz tipe RS tahun 2012. Di sebelah kanan ini ada aki, lalu sebelahnya lagi ada filter udara, dan di sebelahnya lagi ada mesin dengan teknologi Ivy Tech yang memiliki kapasitas 1500 cc, 118 PS, dan torsi maksimal di 140 Nm. Lalu di sebelah lagi ada sensor ABS. Dan ada lagi yang unik di bagian ini, di mana si grillnya ini memiliki lubang untuk tutup radiator. Untuk bagian kap motor di sini hanya ada setengah peredam, karena di sebelahnya lagi itu berfungsi untuk filter udara. Sekarang kita beralih ke bagian kaki-kaki. Untuk bannya ini dia pakai 185 55 ring 16 merek Falcon dengan seri ZX. Dan untuk velgnya ini dia pakai aluminium alloy dengan palang yang cukup banyak. Di sini palangnya ada 10, 4 nuts. Dan untuk pengeremannya memakai disc brake depan ABS dengan suspensi tentunya independen untuk bagian depan. Sekarang kita ke bagian belakang. Untuk bagian belakang juga ini ukurannya sama, 185 55 ring 16. Udah disc brake juga dan ABS. Dan untuk suspensinya ini dia independen. Jadi bisa dipastikan untuk mobil Honda Jazz ini selain punya tampilan sporty, mobil ini juga nyaman untuk dipakai, baik pelan atau untuk kecepatan tinggi juga. Nah, karena mobil ini city car, tentunya untuk sasis yang digunakan di mobil ini adalah sasis monocoque. Oke, sekarang kita udah di dalam. Tapi sebelum kita bahas tentang interior mobil ini, kita hidupkan dulu AC-nya karena di sini gerah banget. Oke, sekarang kita bahas dari bagian door trimnya terlebih dahulu. Dimana door trimnya ini
Punya bahan fabric di bagian atas yang cukup besar sampai ke tengah, dan juga bahan plastik dengan kombinasi warna hitam dan warna coklat. Lalu ada tuas model tarik, dan ada central lock dan door lock. Si power window-nya ini cuman satu yang otomatis di bagian supir. Lalu ke bagian bawah di sini ada door pocket dengan satu tempat penyimpanan cup holder di bagian bawah. Dan di samping door pocket ini ada speaker. Lalu selanjutnya kita bahas bagian setir. Untuk setirnya ini palang 3 dengan kombinasi warna silver dan hitam. Ini soft touch. Lalu untuk si silvernya ini plastik, bagian tengah juga plastik dengan lapisan bahan teflon, dan di tengahnya ini ada emblem Honda. Untuk airbagnya ada 2, SRS airbag, ada di sebelah supir, di setir, dan di bagian penumpang sebelah kiri di atas dashboard ini. Lalu untuk setirnya ini dia bisa tilting dan teleskopik. Jadi untuk posisi berkendaranya ini cukup nyaman, ini enak posisi berkendaranya. Lalu di belakang setir ini ada 2 tuas, 2 switch. Di sebelah kanan ini tuas lampu fog lamp, lampu besar, lampu riting, dan lampu senja. Tapi untuk lampu seinnya ini belum one touch triple turn signal. Lalu di sebelah kiri ada tuas wiper, udah intermittent tapi belum bisa kita setting intervalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian speedometer. Untuk speedometernya ini punya nuansa background berwarna oranye. Di sebelah kiri ada tachometer, sebelah kanan ada speedometer, tengah speedometer, dan di bawahnya itu ada MID. Dan di bagian MID-nya ini ada average consumption. Lalu kalau kita tekan lagi ada range, jadi jarak yang bisa kita tempuh dengan kondisi BBM sekarang yang ada di mobil. Lalu ada odometer dan trip. Tripnya hanya ada trip A, nggak ada trip B. Lalu di sebelah kanannya lagi ada fuel gauge dan indikator yang lain. Oke, sekarang kita ke bagian dashboard. Untuk dashboardnya ini punya bentuk yang memanjang ke arah pengemudi, jadi membuat kesan mobil ini kalau dari posisi supir itu kayak panjang banget. Dan di bagian kanan ini ada ventilasi udara, lalu ada cup holder, dan di bawahnya ini ada 3 tombol dummy. Lalu ke bawahnya lagi di sini ada tuas kap mesin. Oh, di sebelah cup holder ini ada power window dan retract juga. Nah, kayak gitu. Lalu selanjutnya kita ke bagian tengah dashboard. Di bagian tengah dashboard ini ada 2 ventilasi di bagian atas. Lalu ada head unit berukuran double din. Di sini ada lampu hazard. Dan ke bawahnya lagi ada switch untuk pengaturan fan. Lalu selanjutnya ada pengaturan temperatur di bagian bawah sini. Dia bisa dingin dan juga bisa panas. Dan ke bawahnya lagi di sini ada switch untuk arah AC. Lalu di sebelahnya lagi ada AC dan defogger belakang. Di bawahnya ada sirkulasi AC, sirkulasi ventilasi. Ke bawahnya ada power outlet, lighter, box penyimpanan, dan cup holder 2 piece. Jadi cup holdernya ini bisa untuk 2 aqua. Lalu di sini ada transmisi manual dengan 5 speed. Ke bagian belakangnya lagi ini ada parking brake model tarik. Ada tempat penyimpanan koin dan 2 buah cup holder. Untuk kursinya ini bisa sliding dan reclining. Dan juga ada high adjuster dengan model kompak. Untuk bahan kursi yang dipakai ini, bahannya ini fabric semi blocking, dan untuk bagian tengahnya ini yang bercorak hitam bahan mesh, fabric berbahan mesh. Lalu ke bagian penumpang di sebelah kiri, di sini ada glove box untuk bagian dashboardnya. Glove boxnya ini ada 2, atas dan juga bawah. Tapi di glove box ini belum dilapisi dengan bahan blocking. Ada card holder dan untuk pintunya belum soft opening. Tapi ini cukup keren untuk 2 glove boxnya. Dan di antara 2 glove box ini di tengah-tengahnya ada tempat penyimpanan dan di sebelah kirinya ada cup holder. Lalu ada ventilasi dan ventilasi lagi.
dua ventilasi udara. Dan ke bagian plafon, di sini untuk bagian plafon depan ada dua sun visor. Untuk sun visor supir pengemudi di sini ada card holder, dan untuk penumpang di sini ada vanity mirror. Di bagian tengah ada lampu kabin depan yang terpisah untuk kiri dan kanan, dan di bagian sini ada kaca spion. Oke, mungkin segitu aja untuk bagian depan. Sekarang kita pindah ke bagian kabin tengah. Oke, sekarang kita ke bagian tengah. Untuk backlightingnya kayak gini, masih sama kayak yang depan, kombinasi warna coklat dan juga hitam. Ada power window, tuas pintu, dan cup holder di bagian bawah, dan di sampingnya ada speaker. Untuk kursinya kayak gini, dia perbandingan 60-40. Lalu di kursinya ini ada headrest di kiri dan kanan, dan di sini ada pengaturan recliningnya. Jadi bisa kita geser ke belakang lagi. Jadi untuk duduk bisa lebih nyaman karena badan kita nggak akan terlalu tegak. Mulai dari posisi duduk ini cukup luas, cukup nyaman, dan headrestnya ini berfungsi dengan sangat baik. Jadi benar-benar nopang kepala kita. Saya dengan tinggi 170 cm, ini dia posisi kakinya. Ini posisi mengemudi saya tadi dengan tinggi 170 cm. Lalu di bagian depan ini ada seat back pocket. Di bagian kiri kanan. Di bagian atas ada hand grip kiri dan juga kanan. Dan di hand grip sebelah kanan ini ada hook untuk menggantung baju. Lalu di bagian tengahnya ini ada lampu kabin. Untuk pengemudi dan penumpangnya di bagian seat beltnya ini udah high adjuster. Oh iya, untuk kursinya ini agak unik. Karena kursinya ini selain kita bisa lipat ke depan kayak gini, kita juga bisa lipat kursi mobil ini ke belakang. Nah, kayak gitu. Dan kalau kalian mau bawa sepeda atau apa aja, kardus-kardus segala macam, kalian bisa taruh di tengah sini. Ini cukup lega, cukup enak, kita bisa masuk ke dalam. Nah, kayak gini. Jadi untuk Honda Jazz ini, untuk ruangan penyimpanannya kita bisa kategorikan cukup unik. Banyak keunikan di mobil ini. Mengembalikan kursinya, kalian tinggal tarik tuas ini dan turunkan kursi tempat dudukan kita. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bagasi di belakang. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Untuk handle-nya itu model congkel dan udah dilengkapi dengan hidrolik untuk mempermudah kita saat membuka pintu bagasi. Oke, ini dia bagasi dari Honda Jazz RS 2012. Di sebelah kiri ini ada lampu. Lalu di bawahnya ada hook dengan daya kait maksimal 1 kg. Di sebelah kanan juga sama, daya kait maksimal 1 kg, dan di bagian sini ada box. Lalu di bagian bawah ini, di bagian bagasi utama bentuknya kayak gini. Dia agak masuk kurang lebih 15 cm. Dan di bawah bagasi ini ada ban serep. Lalu ada ini juga P3K dan pelang segitiga, dongkrak. Ya, lumayan komplit untuk bagian ban serepnya isinya itu. Oke, mungkin sekian review yang bisa kita berikan pada video kali ini. Setelah beberapa saat melakukan pengetesan di daerah pegunungan, kita di sini bisa berikan sedikit kesimpulan mengenai impresi berkendara yang dapat diberikan oleh mobil Honda Jazz tahun 2012 ini.
Untuk kekedapan kabin, menurut kita di mobil ini lumayan, dimana untuk motor dengan knalpot standar suaranya nggak akan masuk ke dalam kabin. Ini kita lagi tes nanjak di tanjakan yang kurang lebih 45 derajat. Mobilnya masih enak, nggak terlalu kerasa tanjakannya, masih enteng. Kita interogasi dulu master kita satu ini. Gimana Pak, menurut Bapak Pak? Cukup responsif. Responsif? Ya. Ini tanjakan termasuk ini tinggi tapi masih enteng. Enteng sih, berasa. Beloknya gimana, banyak nggak Pak? Banyak. Untuk radius putarnya cukup bagus. Cukup bagus radius putarnya. Ini memungkinkan untuk memang tipe city car memang untuk belok tajam-tajam cukup. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jika ada kesalahan, kritik dan juga saran, kalian bisa masukkan di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini kepada kerabat kawan kalian semua. Tekan juga tombol subscribe-nya, agar kami dapat membangun channel ini ke arah yang lebih baik dan memberikan informasi yang lebih berkualitas lagi ke depannya. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video, and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.